Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar IPS ya. Judulnya masih mengenai manusia, tempat, dan lingkungannya. Materi pembelajarannya ada 3, D, E, F. Dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia, dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan tentang dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia, perubahan serta akibat interaksi antar ruang dengan tepat. Dinamika kependudukan Indonesia meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, keragaman etnik dan budaya. Kondisi alam Indonesia meliputi keadaan fisik wilayah dan flora dan fauna. Perubahan akibat interaksi antar ruang meliputi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, berkembangnya sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, perubahan komposisi penduduk. Jumlah penduduk Indonesia tiap periode mengalami perubahan pesat. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 271,1 juta jiwa. Indonesia merupakan jumlah penduduk terpadat nomor 4 di dunia. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Yang paling padat adalah di Pulau Jawa. Kenapa? Karena di Pulau Jawa lengkap semua fasilitas kebutuhan masyarakat, sedangkan di daerah masih kurang. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Di sini digambarkan komposisi berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Semakin bertambahnya usia, semakin sedikit jumlah penduduk Indonesia. Dan berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki. Pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Hal-hal pertumbuhan penduduk Indonesia meliputi pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Persebaran penduduk tidak merata. Komponen penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk muda yang kurang produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Arus urbanisasi tinggi karena lapangan kerja berpusat di kota. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Di sini digambarkan macam-macam rumah adat populer. Ada rumah Gadang, rumah adat Joglo, rumah adat Sulawesi Selatan, dan rumah adat Kebaya. Di sini juga digambarkan keanekaragaman busana atau budaya Indonesia. Ini juga keanekaragaman budaya, misalnya tari-tarian. Kondisi fisik wilayah Indonesia. Kondisi geologi Indonesia terletak di antara 3 lempeng yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik yang saling bertumbukan sehingga membentuk pegunungan dan gunung api. Bentuk muka bumi terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Digambarkan dalam peta fisiografi dengan simbol warna. Kondisi iklim Indonesia ini digambarkan arah angin Indonesia. Ada peta arah angin Indonesia yaitu angin barat dan angin timur. Sedangkan curah hujan Indonesia tidak merata, juga digambarkan dalam simbol warna. Persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna Indonesia tidak merata juga karena Indonesia hutannya berbeda-beda dari pulau satu ke pulau yang lain. Kekayaan hutan Indonesia yang luas mengakibatkan keanekaragaman flora dan fauna. Perubahan akibat interaksi antar ruang, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, berkembangnya sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, dan perubahan komposisi penduduk. Nah, kalian sudah melihat dan mengamati video, jadi apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan, kemudian kalian membuat catatan singkat menurut pemahaman kalian masing-masing dari paparan materi di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.